Yang tengah siapa namanya? Kamu lupa nama kamu ya? Nama kamu siapa? Coba yang sebelahnya Kayla siapa itu? Namanya siapa? Nama sendiri aja kok lupa? Bayu bukan? Hah? Dalam Nuzulul Quran ini, saya langsung bertanya kepada salah satu anak yang bernama Nabi Muhammad. Luar biasa. Ada pernah tahu dia bisa baca nggak? Lebih baca. Baca. Bisa baca. Lebih baca. Hah? Baca. Ini sebenarnya ada suatu hal yang luar biasa bagi saya ya. Ini di momen malam ini yang saya anggap sangat luar biasa dan sangat berkesan juga untuk diri saya. Mudah-mudahan kesan ini akan bisa masuk juga bersama untuk adik-adik semua ya. Dan kalau sekarang saya pakai kaos ini ya, YouTube Caruban Misteri Channel. Memang saya juga seorang YouTuber juga ya. Yang kontennya dunia hipnotis. Pernah tahu hipnotis? Pernah tahu nggak? Pasti tahu di TV-TV gitu kan ya. Sekarang ada mau ngalamin nggak dan mau tahu nggak tentang hipnotis? Orang kok enggak, takutnya dikerjain, takutnya nanti kebongkar rahasianya. Nah itu klise ya. Itu hanya tontonan karena dunia entertainment yang dikemas seolah-olah hipnotis itu bisa membongkar rahasia orang. Itu kan nggak baik sebetulnya. Kalau saya sebagai seorang praktisi dalam dunia hipnotis, saya tidak setuju karena membuka aib orang yang sifatnya itu privasi. Jadi jangan khawatir aja ada, wah nanti ketahuan nih punya cowok di sini, yang ini punya cewek di sini gitu kan. Enggak sampai. Dan sebetulnya banyak konsep-konsep yang saya mau terapkan malam ini, banyak hal, terutama untuk adik-adik semua nih. Mau tanya dulu nih, adik-adik semua kalau di sini kalau main HP boleh nggak sih? Enggak ya. Jadi kalau main HP kapan waktunya? Kasihan banget ya. Tapi oke lah. Dan juga jangan sedih lah. Jangan nanti pas pulang nih, waduh puas-puasin HP dari habis sahur sampai maghrib, wah itu tuh ngabuburit segala macem. Nah ini jangan sampai lah. Dan zaman dulu ya, sebelum adanya gadget atau HP segala macam, banyak anak-anak santri ini luar biasa banget loh hasilnya. Dan saya juga belum lama sampai tahu, masya Allah, sampai lupa Gus siapa gitu ya. Yang ada di Singapura, dia seorang IT ya, sampai presiden itu meminta untuk dia kembali ke Indonesia untuk mengembangkan ilmunya, tapi dia menolak. Dan dia adalah lulusan pondok pesantren. Jadi jangan pernah berpikir anak pondok pesantren ini anak buangan ya. Jadi kan masyarakat kita ini image-nya masih kuat banget. Kalau anaknya bandel, awas loh nanti di pesantren ini, awas nanti dipondokin. Kesannya tuh pesantren tuh gimana gitu. Nah sekarang konsep hipnotis yang mau saya kelola sama adik-adik ini bukan apa-apa ya. Hipnotis ini banyak hal yang bisa dikelola. Misalkan dalam dunia pendidikan, adik-adik ini misalkan nggak suka matematika misalkan, apa sih yang nggak disukai dengan matematika sebetulnya misalkan gitu, bisa dibikin suka. Jangankan hanya matematika, si ini suka sama cowok ini, yang nggak suka jadi suka, bisa aja misalkan gitu. Ya itu kan namanya hipnosis ya. Dan semuanya ada di otak kita. Nah kembali lagi kepada dunia gadget nih, untuk adik-adik semua, saya hanya ingin berpesan, dunia bahayanya di gadget ya. Apalagi sekarang kan dunia medsos, banyak platform-platform yang beragam, apalagi TikTok gitu ya, joget-joget. Kalau sudah bilang mah tepara ruguh gitu, joget apa gitu. Tapi anehnya banyak viewernya gitu. Dan memang untuk dunia TikTok bisa menghasilkan
income ya, penghasilan bisa ya. Dan YouTube juga bisa, dan adik-adik semua juga bisa ya, dengan hanya konten aktivitas pondok aja itu bisa. Tapi saat ini kan ada di sini kan nggak bisa untuk main HP ya, karena memang sudah peraturan ya. Dan ada baiknya jangan berpikiran kok pondok pesantren tidak mengizinkan anak-anaknya memainkan HP, karena bukan apa-apa, pengaruh negatifnya sangat banyak sekali dan kita harus antisipasi pengaruh negatif tersebut ya. Saya mau bikin permainan dulu nih. Mohon maaf, ini siapa namanya? Hah? Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi, subhanallah, namanya bagus sekali. Pas malam nuzulul Quran ini, saya langsung bertanya kepada salah satu anak yang ternyata nama depannya Muhammad. Luar biasa ya. Oke, Muhammad Lutfi bisa baca nggak? Serius, bisa baca nggak? Ada pernah tahu dia bisa baca nggak? Lutfi baca? Baca? Bisa baca? Lutfi baca? Hah? Baca? Katanya bisa baca? Baca lagi? Itu bisa baca? Baca lagi? Ya gimana? Kan udah dirubah. Apa baca? Yakin bisa baca? Ini siapa namanya? Maaf. Ini oh ya, nama siapa? Sebelah sini nih. Ini siapa namanya? Hah? Kiki. Kiki ternyata nggak hanya laki-laki ya. Ternyata Kiki juga ada perempuannya. Mungkin terinspirasi dengan film Hello Kitty mungkin ya. Kiki asal mana Kiki? Hah? Asal mana? Cirebon. Bisa baca? Serius? Bisa baca nggak? Nah sekarang coba baca dulu. Muhammad Lutfi baca? Yang keras? Tadi nggak bisa baca. Coba Kiki. Cuma suruh baca, bisa baca nggak? Lama banget. Muhammad Lutfi. Yang lain betul nggak tertawa? Betul nggak? Berarti Muhammad Lutfi bisa baca. Kiki bisa baca apa nggak? Kan nggak saya rubah. Coba Kiki baca lagi. Nggak bisa. Nah sekarang saya balik lagi nih. Oke, sekarang bikin Kiki bisa baca. Coba baca lagi. Kiki baca. Tuh bisa baca. Oke kan? Ini menyebutkan sebuah negara. Oke nggak? Coba yang depan nih. Namanya siapa nih? Siapa? Lutfi lagi. Kok nama Lutfi di pasaran banget sih? Tapi nggak apa-apa. Nama Lutfi itu nama yang bagus sekali ya. Oke, baca dulu. Serius? Kok ngeja? Kok apa sih yang di belakang? Baca. Ya, gimana? Pak Yai ini banyak, ini pada nggak bisa baca ini. Gimana urusannya? Ini belum saya rubah ya. Tadi yang ini sekali lagi, ini yang paling kecil. Bukan berarti kecil, tapi biar kecil-kecil tapi cabai rawit. Ini coba yang depan. Ya, mikir lagi. Bisa baca enggak? Bisa baca enggak? Kok apa sih? Yang di belakang? Baca. Kok apa sih? Coba Lutfi yang di depan. Serius? Yakin bisa baca dia? Oke, aku yakin bisa baca kamu. Bener bisa baca? Yang bener. Lutfi asal mana? Cirebon juga. Ada paling jauh nggak? Madura. Papua ada nggak Papua? Ada dari Madura. Coba Lutfi baca lagi. Serius? Oke, ini satu contoh aja.
Artinya hanya mainan dulu, biar perkenalan dulu ya. Oke, sekarang adik-adik ikutin suara saya. Saya kalau bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali tepuknya ya. Paham ya? Oke, kita sambung mulai ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Nah, hanya ngetes, berarti pendengarannya baik. Oke, dan ikuti lagi saat ini. Nggak usah takut-takut, nggak usah berpikiran aneh-aneh ya. Sekarang matanya merem aja, santai aja. Nggak disuruh apa-apa, cuma merem doang. Bukan berarti nanti tidur, bukan. Itu hanya di TV. Sekarang adik-adik akan tahu apa sih hipnotis. Dan kalau saya dikasih kesempatan di sini terus, adik-adik akan saya ajarkan hipnotis. Mau nggak? Banyak manfaatnya. Hipnotis itu bukan berarti menghipnotis orang lain saja, tetapi bisa menghipnotis diri kita sendiri. Misalkan lagi kita sedang stres, pacar kita nih kabur, wah sedih banget. Biar kita nggak sedih gimana sih? Biar kita move on. Itu contoh misal. Kita mendapatkan sebuah masalah, kita nggak mudah berpikiran negatif. Kita bisa mengelola pikiran kita menjadi positif. Yang susah tidur, insomnia ya. Jadi biar mudah tidur tuh gimana sih? Karena kita butuh istirahat. Nah, banyak hal penyebab tidak bisa tidur. Jadi kita bisa mengelola pikiran kita sendiri. Banyak tekniknya dan sangat mudah sekali dan bisa diamalkan. Bahkan sampai untuk urusan pengobatan ya, macam-macam yang bisa dikelola dengan hipnotis. Terutama yang saya temui saat ini dan saya banyak menemukan usia-usia adik-adik seperti adik-adik, jangan sampai terjadi ya. LGBT, tahu nggak LGBT? Coba sebutin singkatannya apa? Ya, pokoknya gitu deh ya. Istilahnya jeruk makan jeruk. Nah ini, itu adalah salah satu bentuk dari pengaruh negatif dari medsos ya. Karena sudah sangat terbuka sekali. Dan bagaimana sih itu bisa terjadi? Yang tidak LGBT pun bisa tiba-tiba menjadi LGBT tanpa kalian sadari. Dan itu bisa sangat mudah sekali. Nah, jadi kita harus bisa ini ya. Oke, sekarang ikuti kata saya. Pejamkan matanya semuanya. Saya mau ngetes aja. Pejamkan matanya semua. Seandainya hanya merem doang. Merem aja, merem. Hanya merem dan merem dan merem dan merem dan merem. Merem aja, merem. Merem. Yang ini sebagai siapa ini, merem aja, merem. Nggak apa-apa, merem aja, santai aja, merem. Pejamkan mata. Nah, jadi kalau yang nggak tahu merem, pejamkan mata. Hanya pejamkan mata aja. Ya, pejamkan mata, santai aja, pejamkan mata. Nah, sekarang ikuti suara saya baik-baik ya. Jangan berpikiran apa-apa, santai aja dan hanya minta merem. Nah, sekarang saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3 ya. Merem aja nggak apa-apa, merem aja, merem. Saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3. Dan nanti dalam hitungan sampai ke angka 3, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba nanti matanya nggak bisa dibuka ya, dan berat sekali matanya. 1, 2, 3, mata adik jadi lengket banget dan jadi berat, dan sampai mau dipaksa dibuka juga nggak bisa. Matanya sendiri untuk dibuka juga nggak bisa. Oke, matanya jadi lengket, seketika menjadi lengket. Yang matanya lengket nggak bisa dibuka, acungkan tangan. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Yang laki, yang perempuan, mana nih? Yang nggak bisa dibuka, yang lengket sama sekali nggak bisa dibuka. Mana yang ini nggak bisa dibuka ya? Yang di depan ini. Oke, di sini ya. Nah, di sini bisa apa lagi? Nah, ini nggak bisa dibuka ya, lengket banget. Ini di depan sama sekali nih nggak bisa dibuka ya. Nah, ini. Oke, ngomong aja. Siapa namanya ini? Kayla. Yang ini siapa namanya? Kenapa matanya nggak bisa dibuka? Siapa? Oke, dalam hitungan 1 sampai 3 ada yang matanya nggak bisa dibuka, jadi bisa terbuka. 1, 2, 3 bisa dibuka matanya. Oke. Saya hanya minta Kuko. Memang hidup kita ini harus kukuh ya. Apapun kukuh. Namanya unik ya. Ini siapa namanya? Randy. Randy. Dari Madura nih.
Apa? Saiful. Saiful dari Madura, ini dari Cirebon, Kuko dari Tegal. Ganteng nih ya. Ganteng. Ini percaya nggak 10 tahun ke depan, yang cewek-cewek baru, aduh nyesel lah. Kenapa sih? Aduh, hidungnya tambah panjang nih. Emang iya ganteng Rena. Oke, duduknya sila aja, Saiful. Ini kalau Saiful duduknya gitu berarti udah terbiasa zikir dia. Ya bener, kamu sudah terbiasa jadi udah lemes gitu. Alisa, Kayla, Karin. Bayangkan ada, coba matanya merem dulu. Dan saya nggak akan menyentuh ya, karena bukan muhrim ya. Hanya membayangkan lem yang sangat kuat sekali itu semacam lem apa gitu ya. Dan bagaimana rasanya sih kalau lem itu nempel di mata. Nah kalau menempel di mata berarti kan lengket ya, apalagi ditempelin di mata. Nah berarti matanya jadi lengket. Nah seperti Kayla, Karin dan juga Alisa, matanya sekarang menjadi lengket, nggak bisa dibuka. Mau dipaksa seperti apapun nggak bisa dibuka, lengket banget. Nggak bisa dibuka matanya, lengket kan matanya, nggak bisa dibuka ya. Nah tiga-tiganya nggak bisa dibuka. Nah, nggak bisa dibuka matanya ya, lengket ya. Sama sekali nggak bisa dibuka ya. Oke, santai aja dengarkan apa yang saya ucapkan ya. Ini kan Karin, Kayla dan juga Alisa, betul nama betul ya? Aliska matanya udah lengket semua. Matanya jangan nunduk ya, wajahnya tegakkan aja. Nah lengket ya. Nah sekarang saya hanya minta ada menghitung dari angka 1 sampai 3 dalam hati aja dan ikuti apa yang saya katakan. Dan nggak tahu kenapa nanti tiba-tiba semua akan menuruti apa yang saya katakan. 1, 2, 3. Nah, hanya itu aja. Nah, nanti saya akan bertanya kepada yang namanya Alisa, yang nama Aliska, namanya Kayla dan Karina. Itu nama aslinya ya. Oke. Yang saya sentuh, nggak boleh sentuh. Dari anak bertiga ini, Aliska, Kayla dan juga Karin, nanti saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3 dan nanti saya akan bertanya pada dia namanya siapa dan dia akan lupa dengan namanya dia sendiri. 1, 2, 3 dan dia akan lupa dengan namanya dia sendiri dan dia akan lupa. Kalau ditanya namanya semakin lupa dan dia akan lupa dengan namanya sendiri. Oke, 1, 2, 3. Siapa namanya? Ingat enggak? Coba yang tengah. Yang tengah siapa namanya? Kamu lupa nama kamu ya? Nama kamu siapa? Coba yang sebelahnya Kayla siapa itu? Namanya siapa? Nama sendiri kok lupa? Bayu bukan? Hah? Nama kamu Bayu bukan? Bayu bukan sih? Alisa bukan nama kamu? Nggak tahu? Kamu yakin lupa dengan nama kamu? Ini Kayla yang tengah? Betul nama Kayla bukan nama kamu? Nggak tahu nama kamu? Orang tua kamu kan ngasih nama? Nggak tahu nama? Lah sih gimana ya? Oke, karena kan matanya lagi terpejam ya. Saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3 matanya bisa terbuka. 1, 2, 3 bisa dibuka. Nah, oke. Bisa dibuka ya, oke. Tapi namanya masih lupa. Nama kamu siapa? Nama kamu? Nama kamu siapa? Masa nggak tahu? Kamu namanya siapa? Yakin dengan nama Karin? Yakin? Oh Karin oke, masih bisa fokus ya. Oke, nama kamu kok bisa sampai lupa? Karin asal mana? Losari. Oke. Sekarang saya minta bertiga tangannya begini. Dan yang laki-laki juga sama begini. Oke. Tangannya dimajuin. Tangannya begini. Oke. Santai aja, saya mau kamu nih anak Madura itu waduh berani ya. Oke, sok tangannya seperti gitu ya. Nah oke, yang ada yang laki-laki tengah semua nih, semuanya. Oke, yang di depan, ayo. Namanya mau ingat lagi nggak nanti namanya? Nah coba tangannya dilihat. Saiful masih bingung-bingung. Saiful,
Dilihat tangannya dilihat, tangannya dilihat, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ini seperti diborgol dan jarinya itu nggak nempel, nggak bisa dibuka, jarinya nempel dari ujung jarinya, jadi mau dibuka lagi nggak bisa, kekunci, jarinya kekunci, kayak diborgol. Ayo, dipaksa-paksa seperti apapun nggak bisa kebuka, keras. Nah, keras. Karin keras ya? Nggak tahu. Keras ya? Itu jarinya nggak bisa dibuka ya? Ini coba yang depan ayo. Jarinya kekunci ya? Jarinya kekunci ya? Kekunci. Dan pura-pura kekunci jarinya ya. Oke? Nah, ini hanya memainkan contoh aja. Keras, nggak bisa dibuka. Serius? Jadi buka. Nah, tangan kan ya, ini kan masih kekunci. Nah, ini udah buka, tangannya gini. Nah, kalau udah begini nempel, nggak bisa dibuka. Udah kekunci, nggak bisa kebuka. Bisa makanya dipaksa lagi untuk dibuka, nggak bisa. Nah, jadi lengket tangannya. Sok, bisa nggak dibuka? Oh, lengket kan? Lengket kan? Lengket kan, nggak bisa dibuka kan? Nah, lengket kan? Oke, bisa dibuka, jadinya bisa dibuka, jadinya bisa dibuka. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang di depan. Oke, silakan kembali lagi. Oke, kembali lagi. Jadi itu hanya sebatas gambaran bahwa yang terjadi, kenapa sih matanya nggak bisa dibuka, kenapa sih tadi sempat terjadi yang namanya Aliska, Keira itu sempat merasa lupa dengan namanya dia sendiri. Nah, ini yang patut dihati-hati, itu hanya contoh, itu terjadi pada pola pikiran kita sendiri. Jadi otak kita bisa dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Makanya hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Sama halnya seperti adik-adik semua, kalau saat ini di pondok itu tujuan untuk apa sih? Untuk apa masuk di pondok? Belajar kan? Jadi kalau ada rasa malas, ada rasa gimana-gimana, semua ada di pikiran. Kalau pikiran kitanya malas, semuanya malas. Badan nanti kerasa capek-capek lah, lemes lah, inilah, semua itu karena dari pikiran kita sendiri. Jadi sama halnya seperti tadi, kenapa sih dengan lupa nama? Karena kita sendiri gak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Ada yang masih bisa kontrol karena dia bisa berusaha mengontrol pikiran dia sendiri. Artinya tadi ada sempat bagus ya, artinya sempat bisa mengelola. Nah, untuk adik-adik yang Keira, Aliska, dan Karin itu termasuk anak-anak yang cerdas ya, karena mudah menerima sugesti. Dan ada pesan yang penting untuk anak perempuan, hati-hati kalau di jalan, jangan sendirian. Karena misalkan saya pelaku penjahat misalkan, ingin merampas barang-barangnya, itu bisa saja terjadi dengan hanya kenalan, bla 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 bla, udah. Jangankan lupa nama, sampai lupa dengan barang apa yang dibawa. Bahkan ikut yuk, itu bisa nurut, dan itu bisa terjadi banget. Jadi untuk Keira ini, Keira ya, apa Keira, nanti untuk semua juga ya, hati-hati ya, nggak hanya perempuan, laki-laki juga sama. Terutama cewek yang sering digombalin, hati-hati dengan gombalan cowok. Kalau cowok itu udah kodratnya menggombalin cewek, dan cewek tempatnya digombalin cowok. Kodratnya begitu. Jadi nanti cewek tadi biar gak gampang kena gombal sama cowok-cowok ya. Ada nggak cowok-cowok yang suka gombalin? Ada. Sebutin namanya. Katanya ada. Wah, berarti yang cowok-cowok yang suka gombalin cewek nih. Nah itu hanya contoh, karena tanpa kita sadari di setiap kehidupan kita ada hal-hal yang tanpa kita sadari bisa membuat kita ini menjadi sesuatu hal yang gimana gitu. Sudah paham ya? Dan ini awal perkenalan saya dengan adik-adik semua, karena mungkin adik-adik merasa siapa sih Niko tuh atau apa sih gitu ya. Jadi karena belum kenal, jadi masih takut-takut ataupun gimana ya, padahal santai aja. Dan gak mungkin saya bisa dimarahin Pak Yai kalau aneh-aneh, karena hipnotis bukan sesuatu yang aneh-aneh ya. Tetapi saya akan membantu adik-adik semua seperti tahun tadi, memberi hal hati-hati di jalan, memberi contoh yang lain-lainnya. Sama halnya seperti saya akan membantu adik-adik semua bagaimana sih mengejar cita-cita, karena semua adik-adik punya cita-cita. Adik belajar di pondok, belajar agama, belajar ilmu sekolah formal lainnya juga, karena untuk bekal adik-adik nanti di masa depan. Karena tantangan di masa depan ini lebih besar dan lebih berat daripada yang sekarang.
kalau boleh cerita, Om Niko ini karena orang-orang lihat di YouTube Niko ya, anak-anak mahasiswa, cowok cewek itu sampai mencari saya. Masalahnya cuma karena takut skripsi, takut ujian, hanya itu aja. Lalu apa yang ditakutkan dengan skripsi? Padahal orang tuanya sudah capek-capek membiayai puluhan juta dan berharap anaknya bisa lulus kuliah dengan baik. Tetapi anak-anaknya di saat kuliah cuma ngadepin skripsi aja takut. Jadi bagaimana masa-masa sebelum jelang skripsi ataupun ujian, otomatis nanti kalaupun lulus, ilmu apa yang bisa diterima dan ilmu apa yang bisa nanti di saat kita melamar kerja misalkan, kita punya ilmu apa? Kita hanya punya ijazah doang, tapi kita nggak punya skill. Jangan sampai gitu ya. Sama halnya seperti ada semua di sini. Jangan sampai nanti ada lulus dari sini nggak punya skill dan kemampuan, karena semuanya pasti punya kemampuan atau keahlian. Zaman sekarang udah banyak hal yang bisa dikejar. Jadi ada yang dari sini mau melanjutkan kuliah, bagus. Kalaupun tidak, banyak hal yang bisa dikelola. Syukur-syukur buka lapangan pekerjaan ya, nggak hanya nyari kerja. Ya, dan yang satu gambaran, mudah-mudahan nanti bisa adik-adik bisa mencerna. Oke, sekarang tolong ikuti Om Niko. Om Niko mau menyampaikan sesuatu, akan diterapkan pada adik-adik semua untuk hal-hal yang lebih positif dan menjauhi dari hal-hal yang negatif. Oke, atur posisi yang terbaik, kakinya diluruskan semua ke depan. Oke, sebelumnya nih untuk adik-adik nih, kalau yang seneng game online, game apa sih senangnya? Mobile Legend. Langsung tentang Mobile Legend. Kalau yang cewek, FF. Padahal aslinya apa sih? Asnya dalam main game ini bagaimana sih kita kelola, sama halnya seperti kita nih jelinya mengelola kepintaran kita dalam saat main game ini, sama saja kita aplikasikan kepada saat belajar. Jelinya, kepintarannya, dan juga nggak hanya belajar di pondok ya, di dalam hal, dan memang kita harus jeli gitu ya. Oke, ini jangan sampai nanti kalau udah ke game online ini jangan sampai lari ke yang lain-lain, karena pengaruhnya dari situ, godaannya banyak. Mulai yang sekarang lagi musim slot ya, judi slot. Jadi kita hanya dipermainkan oleh sistem. Kita dipermainkan tanpa secara tidak langsung kita dipermainkan oleh sistem, yaitu robot ya, dikomputerisasi, uang kita terus keluar berharap dapat income, padahal kita sudah ditipu habis-habisan di situ. Jangan sampai ya. Dan kalau sudah terkunci situ, kita akan ketagihan. Sama halnya yang lain-lain halnya. Dan hati-hati juga dengan narkoba. Ya, ini juga harus waspada, karena saya hampir tiap hari ngurusin usia adik-adik nih yang kecanduan narkoba. Ini hati-hati banget. Oke, ikuti suara saya ya, pelan-pelan, santai aja dan santai, ikuti aja. Dalam hitungan 1 sampai 3 nanti adik-adik mulai tarik nafas perlahan dari hidung dan hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Oke. Yang nggak merem juga nggak apa-apa, terbuka juga nggak apa-apa, tapi lebih baik pejamkan mata biar lebih fokus. Oke. Dan dengarkan baik-baik untuk adik-adik semuanya, dan adik-adik akan bisa mendengarkan suara saya sangat jelas sekali, dan adik-adik akan mendengarkan kuat-kuat apa yang saya sampaikan kepada adik-adik semua. Bahwa saat ini adik-adik berada di sini karena semangat untuk diri sendiri, semangat untuk orang tua, semangat juga untuk semuanya, untuk keberhasilan adik-adik sendiri. Diberi kesehatan, alhamdulillah, dan adik-adik semuanya di sini pun bisa menjalankan ibadah puasa, harus bersyukur. Di sini adik-adik belajar untuk masa depan. Yang laki-laki, yang perempuan, semuanya punya masa depan dan punya cita-cita. Dan apapun yang terjadi, adik-adik harus bisa menempuh itu. Dan adik-adik paling mudah sekali move on, dan mudah sekali untuk mencari solusi, dan mudah sekali untuk bisa merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik.
Dan saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3 dan dengarkan baik-baik. Dan 1, 2, 3 tarik nafas dari hidung perlahan dan tanamkan kuat-kuat apa yang saya sampaikan pada adik-adik semua, dan ingat-ingat baik-baik bahwa semuanya adik-adik di sini adalah anak-anak yang punya motivasi positif, punya semangat positif, punya cita-cita positif. Dan apapun yang terjadi, adik-adik mungkin gak menyadari seperti apa sih susahnya orang tua kita untuk menyekolahkan adik-adik, berjuang, bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, yaitu untuk adik-adik semua. Mungkin adik-adik nggak pernah merasakan seperti apa sih rindunya orang tua, karena sayang yang biasanya ada di rumah sedang tidak di rumah. Mungkin adik-adik saat ini berpikirnya sekolah bermain, sekolah bermain. Ya, itu memang dunianya adik-adik. Tapi bagaimana menjadikan semua hal itu menjadi positif? Dan adik-adik harus bisa menjadi anak-anak yang berhasil, dan tunjukkan kepada diri, kepada orang tua, adik-adik adalah anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Dan satu hal lagi yang harus ditanamkan kuat-kuat lagi untuk laki-laki dan perempuan, godaan ini banyak sekali. Walaupun godaan terbesar banyak di perempuan, nah yang perempuan juga harus bisa saling waspada untuk diri sendiri, menjaga dirinya dimanapun tempat di segala penjuru. Tidak hanya menjaga diri kita dari hal-hal kejahatannya, tetapi harus bisa menjaga diri aib nama kita sendiri, perilaku kita sendiri. Untuk yang laki-laki juga, dan akan mulai menghindari sesuatu hal-hal yang negatif. Kalaupun nanti pulang ke rumah sedang liburan, bermainlah yang pantas, dalam arti yang sebaik-baiknya mengatur waktu. Boleh main game, boleh main HP, ataupun apapun. Adik-adik sendiri yang bisa mengatur waktu yang terbaik, dan jangan lupakan waktu-waktu wajib, yaitu ibadah. Dan hindarkan tontonan-tontonan yang tidak penting ini, apalagi yang menjurus kepada hal-hal perilaku-perilaku yang negatif, pornografi kan, tontonan-tontonan yang tidak mengandung sebuah tuntunan, yang menunjukkan sesuatu katanya lucu padahal itu sesuatu hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan akhlak. Adik-adik semua di sini adalah adik-adik yang menjunjung tinggi akhlak ya. Apapun yang terjadi, adik-adik semua di sini anak-anak yang ingin buktikan kepada orang tua. Dan adik-adik ini sayang semua orang tua, sayang kepada guru pengajar, dan sayang semuanya. Untuk yang perempuan, karena ini lebih fokus kepada perempuan dulu, karena banyak hal yang harus dijaga, tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal sesuatu yang negatif, dan tidak akan mengikuti sesuatu hal yang negatif mulai saat ini dan seterusnya. Nah, sekarang bayangkan telapak tangan Anda sendiri warna putih. Tidak perlu dilihat, hanya membayangkan telapak tangannya sendiri warna putih, bersih, bersih sekali, bersih sekali, bersih sekali. Hanya bayangkan saja. Dan putihnya ini adalah simbol dari keputihan hatinya adik-adik sendiri yang perempuan. Putihnya ini anggaplah sesuatu hal, itu adalah putihnya adik-adik sendiri. Dan putihnya itu adalah kesucian adik-adik perempuan itu sendiri. Warna putih itu jagalah, apapun yang terjadi sampai saat ini dan seterusnya, adik-adik akan menjaga yang putih itu. Segala pengaruh-pengaruh yang negatif atau apapun, adik-adik tetap kuat menahan dan terus memperjuangkan dan mempertahankan yang putih. Apapun yang terjadi, yang putih itulah adik-adik itu sendiri. Dan yang perempuan semuanya adalah anak-anak yang punya motivasi dan semangat cita-cita yang tinggi. Mungkin saat ini adik-adik gak menyadari, pernah waktu kecil pernah membohongi orang tua, mungkin pernah melakukan sesuatu hal menentang orang tua tanpa kita sadari itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh. Mungkin bagi adik-adik dianggapnya bukan yang apa-apa, padahal itu sesuatu hal yang tidak boleh. Mungkin adik-adik pernah merasakan ataupun pernah melakukan sesuatu hal yang
membuat orang tua marah atau apa ya. Dan hati kecil orang tua mungkin tidak mau menerima anak-anak yang menentang, tidak mau menerima anak-anaknya yang mungkin orang tuanya tahu anaknya membohongi ataupun melawan, mungkin tanpa kita sadari. Tetapi dengan ada di sini, orang tua tetap berjuang yang terbaik untuk anak, apapun yang terbaik untuk anak. Maka itu jagalah yang putih itu. Kalau yang putih itu adalah perilakunya adik-adik juga, akhlaknya dijaga baik-baik. Bahwa adik-adik adalah yang sayang hormat kepada orang tua, sayang hormat juga kepada guru-guru adik-adik semua. Karena dengan adanya guru-guru di sini, adik-adik bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan tuntunan, hormati. Makanya jagalah yang putih itu, karena yang putih itu tanamkan kuat-kuat yang baik untuk adik-adik semua. Dan saat ini adik-adik semua bisa menemukan yang terbaik dan tidak mencari yang tidak baik. Apapun bentuknya, adik akan sadar, sekecil apapun apa yang dilihat di medsos, apapun yang dilihat dari lingkungan di luar urusan medsos, entah lingkungan teman-teman yang mungkin baru dikenal atau apapun, segala pengaruhan yang tidak baik, adik akan menyadari itu tidak baik. Tidak hanya godaan seperti pornografi kah, narkoba kah, atau tawuran kah, atau apa, itu sudah biasa adik dengar dan adik pasti tahu dan itu tidak baik. Tetapi dengan perilaku kata-kata juga, perilaku sopan santun kita kepada yang orang tua, adik tahu dan bagaimana kita bersikap. Rasa saling hormat menghormati itu lebih baik. Hormatilah orang tua. Dan adik semua adalah anak-anak yang paling beruntung di dunia ini. Dan adik semua harus manfaatkan yang terbaik di pondok ini untuk mengejar cita-cita dan menimba ilmu ya. Dalam hitungan 1 sampai 3 adik semua tarik napas perlahan dari hidung perlahan. 1, 2, 3. Buang napas dari mulut pelan. Tarik napas dari hidung lagi pelan. Buang napas dari mulut pelan. Santai aja. Tarik napas dari hidung pelan-pelan. Dan tanamkan kuat-kuat apa yang saya katakan tadi dan ingat-ingat mulai saat ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Dan semuanya silakan buka matanya. Dan untuk semuanya tepuk tangan dulu untuk adik-adik semuanya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang yang perlu diikuti bagaimana caranya adik-adik ini biar kalau lagi di pondok susah tidur, biar gampang tidur. Oke, caranya begini ya. Nah, oke, sekarang mulai santai. Kalau ada alarm yang biasa mungkin dibunyikan jam 4, biasanya 5 menit sebelum alarm berbunyi kita sudah bangun duluan. Dan itu adalah sebuah metode menghipnotis diri sendiri atau secara hipnosis rasa khawatir. Kadang-kadang rasa khawatir kita ini belum tentu apa yang kita khawatirkan ini terjadi. Misalkan saat ini, aduh nanti besok ujian bisa nggak ya, aduh kayaknya saya nggak bisa deh. Kalau ada dia bilang nggak bisa, yakin nggak akan bisa. Dan akan nilainya akan berusahakan percaya diri. Karena masalah yang dihadapi saat ini kebanyakan remaja-remaja sekarang adalah krisis percaya diri. Itu aja. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.